Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aminullah. Saya akan menceritakan kisah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan kepadanya memiliki arti yakni penghuni langit. Ternyata kisah ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah sosok pemuda yang lahir di Yaman. Sejak lahir, dia memiliki penyakit sopak, yaitu penyakit yang timbul bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah sosok yang soleh dan giat bekerja sehari-hari. Ia menggembala domba milik tetangga. Uwais tinggal bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan selalu menyayangi ibunya. Ia selalu memenuhi segala permintaan sang ibu. Suatu ketika, ibunya bercerita bersama Uwais. Dia memiliki satu permintaan yang ingin dipenuhi, yaitu ibunya sangat ingin naik haji. Setelah mendengarkan permintaan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir bagaimana caranya agar bisa ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Uwais pun berdoa kepada Allah tentang bagaimana cara membawa ibunya yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah. Sedangkan jarak antara Yaman dan Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang pergi ke sana menggunakan onta, sedangkan saya domba pun tak punya, apalagi onta. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu domba. Ternyata uangnya tidak cukup dan hanya membeli satu anak domba kecil. Setiap hari, Uwais menggendong anak domba naik turun bukit. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar dan beratnya mencapai 100 kg. Begitupun Uwais, badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Bentuk pengorbanannya kepada sang ibu, Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah dan berdoa. Uwais pun berdoa kepada Allah agar ibunya diampuni semua dosa-dosanya. Lalu ibu Uwais berkata, "Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuni dosa ibu, maka ibu pun akan masuk surga dan cukup ridho ibu yang mengantarkanku masuk surga," kata Uwais. Allah pun menjawab doa Uwais sehingga penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menyisakan suatu bulatan putih di tangannya. Uwais pun berterima kasih kepada Allah. Sekembalinya ke Mekah, Uwais pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais sangat ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan Uwais. Sesampainya di Madinah, Uwais mencari rumah Nabi. Setelah menemukan, dia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Uwais berkata kepada Aisyah dengan berkata, "Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah?" Pun menjawab Aisyah dan mengatakan, "Maaf sekali, Nabi sedang tidak di rumah. Beliau sekarang pergi berperang dan tidak tahu pasti ia akan kembali, mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi." Uwais diberatkan kepada dua pilihan, yaitu menunggu kedatangan Nabi atau pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu muncul di benaknya. Uwais pun membulatkan tekadnya untuk kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi, Uwais sangat ingin bertemu Rasulullah, dan di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya, ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi pun kembali ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal tentang pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwasanya Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatannya pada ibunya, nama Uwais sangat terkenal di penduduk langit. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang dengan Umar dan Ali, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan sosok Uwais, maka mintalah dia doa, istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sofak. Namun atas kesalehan dan ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematiannya, Uwais pun banyak sekali yang menggemparkan, banyak sekali orang yang mengurus pemakamannya.
Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit karena ketaatan pada ibunya. Dalam kisah ini kita ambil pelajaran yang berharga bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Sebuah kisah Uwais Al-Qarni menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan orang tua setiap waktu dan menambah ketaatan pada mereka. Sekian kisah ini, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.